Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa dalam renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitab masing-masing. Kita membuka dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Sekali lagi, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu keputusan memilih. Dalam perikop ini Musa mengakhiri nasihat-nasihatnya kepada umat-umat Israel supaya mereka tetap mengikuti peraturan-peraturan Tuhan agar mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, dalam peraturan yang disampaikan kepada umat Israel ini itu mengajak mereka untuk melihat, untuk mengerti tentang peraturan-peraturan Allah dapat mereka taati. Dan umat Israel diperhadapkan dengan dua pilihan yang dimana ketika mereka mengambil keputusan dalam pilihan-pilihan mereka itu akan berdampak akan hidup mereka. Keputusan yang mereka ambil itu akan menentukan masa depan mereka. Apakah mereka diberkati ataukah mereka tidak diberkati. Itu merupakan pilihan di mana mereka harus mengambil pilihan itu, mengambil keputusan untuk memilih akan hal itu. Apakah pilihan itu? Dalam ayat yang ke-26 sangat jelas di sana pilihan yang harus dipilih oleh umat Israel adalah berkat atau kutuk. Ini juga diperhadapkan dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Pilihan ini juga disampaikan kepada kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah kita dapat merenungkan apa yang kita inginkan? Tentu saja semua orang menginginkan hidupnya diberkati tentunya. Hidupnya dapat mengalami hal-hal yang baik, menghadapi berkat-berkat yang luar biasa. Itu menjadi kerinduan kita, menjadi kerinduan banyak orang pada umumnya. Berkat dan kutuk ini adalah merupakan dua hal yang sangat berlawanan. Dan kedua hal tersebut merupakan hasil dari keputusan kita saat diperhadapkan sebuah pilihan. Apa yang kita pilih itu akan menentukan hasilnya. Apakah kita akan menerima berkat, apakah kita akan terima kutuk. Berkat itu dijanjikan oleh Tuhan. Jika kita ingin terima berkat, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan perintah Tuhan dan mentaatinya. Itu tertulis di ayat yang ke-27. Nah, di ayat yang ke-27 di sana dikatakan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dalam ayat yang ke-32 di sana dikatakan maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Kita menginginkan berkat, tetapi syarat untuk diberkati adalah kita mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan, mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Maka janjinya kalau kita mentaati firman Tuhan, mentaati peraturan-peraturan Tuhan, janji berkat yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Ayat yang ke-9a, ya. Ayat yang ke-9a di sana saya mencatat janji dari berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita taat, setia, mengikuti perintah Tuhan, kita akan mendapatkan berkat panjang umur. Tuhan akan memberikan umur panjang kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Siapa yang tidak mau memiliki umur yang panjang, Bapak Ibu? Tentu saja ya, waktu kita berulang tahun, siapapun yang berulang tahun pasti nyanyinya panjang umurnya. Ini artinya semua orang menginginkan
hidupnya diberkati dengan umur yang panjang. Dan ini adalah janji Tuhan. Kalau kita taat dan setia, Tuhan berjanji memberikan berkat, yaitu panjang umur kepada kita. Yang kedua, ayat 9b sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-11, di sana janjinya Tuhan adalah memberikan berkat materi, ya. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, Tuhan akan menyediakan secukupnya, mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan memberi yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Oleh karena itu, Tuhan berjanji memberikan berkat, maka berkat materi yang menjadi kebutuhan kita, itu pun Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 adalah berkat perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-12 bunyinya demikian, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Luar biasa, kalau Tuhan mengawasi awal sampai akhir tahun, artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini membuktikan jaminan Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan kita, keselamatan kita, memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan selalu mengawasi dan memperhatikan seumur hidup kita. Luar biasa. Bapak Ibu, kerinduan kita adalah senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa ada di dalam pengawasannya Tuhan, supaya hidup kita juga hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang keempat, ayat 24 sampai ayat 25, yaitu berkat kemenangan, ya. Ayat 24 sampai 25, yaitu umat-umat Israel akan mengalami kemenangan. Kemenangan hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika mereka lemah, tidak berdaya, ada banyak masalah, ujian hidup, mereka mengalami putus asa, menyerah, ya, dan pada keadaan-keadaan yang sulit mereka tidak lagi mau berjuang, mengalami kekalahan. Tetapi janji daripada Tuhan, kalau kita taat dan setia seperti yang difirmankan Tuhan, janjinya adalah kita mendapatkan berkat kemenangan setiap hari karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pilihan yang kedua adalah kutuk, ya. Kutuk jika kita tidak mendengarkan dan menyimpang dari jalan Tuhan. Itu tertulis di ayat yang ke-28. Dan kutuk ini akan mengakibatkan orang-orang menjadi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Akan membuat orang-orang sulit untuk menerima berkat. Berkat dan kutuk ada di hadapan kita, Bapak Ibu. Yang manakah yang akan kita ambil? Pilihlah taat kepada Tuhan dan perintahnya, agar berkat yang akan menjadi bagian kita, bukan kutuk. Karena kita rindu kehidupan kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pilihan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan berkat atau kutuk, kalau kita ingin diberkati, maka yang harus kita lakukan taat kepada perintah Tuhan, setia mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan, supaya kehidupan kita akan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Ulangan 28, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada
pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita menyambut berkat Tuhan dengan kita meresponinya, mentaati firman Tuhan. Sikap yang benar di hadapan Tuhan itu akan memberikan dampak hidup kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai umat-umat yang memilih berkat dari Allah. Dan apa yang harus kami lakukan supaya hidup kami diberkati adalah taat, setia, mendengarkan peraturan, mengikuti aturan-aturan Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kehidupan kami dapat menyukakan hatinya Tuhan. Berkati keluarga besar GPDI LCD Magelang untuk mereka menjadi umat-umat yang mengasihi Tuhan, umat-umat yang melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Berbahagialah keluarga besar GPDI LCD Magelang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, kami menerimanya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.